Ada anak perempuan usia 6 tahun diperkosa oleh laki-laki usia 9 tahun Astagfirullahaladzim. di bus Kopaja. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami, sahabat podcast Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sahabat podcast Kemenak Tangsel, masih bersama saya Yusni Sopandi. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini di studio kita sudah hadir dua penyuluh atau dua bintang tamu yang kedua-duanya adalah pemenang Lomba Penyuluh Teladan Kementerian Agama yang diadakan oleh Kanwil di Provinsi Banten di tahun 2021. Sahabat podcast Kemenak Tangsel, siapa sajakah mereka? Kita sama-sama temui dua pemenang kita dalam Lomba Penyuluh Teladan yang diadakan oleh Kanwil Kemenak Banten. Untuk bintang tamu kita yang pertama yaitu bernama Haji Sanridwan Maulana, SSI, SPDI, MM. Haji Sanridwan Maulana ini adalah juara pertama Lomba Penyuluh Teladan tingkat Provinsi Banten di tahun 2021. Panggilan sapaan medianya biasanya Haji Sanridwan ini biasa dipanggil Abi Saima. Assalamualaikum Abi Saima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di studio podcast Kemenak Tangsel. Abi, gimana kabarnya Abi? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa aja nih Abi nih? Ya, alhamdulillah. Untuk saat-saat Sebelumnya ini nih. saya ucapin terima kasih dulu. Ya. Sudah diundang ke tempat nyaman banget ini, keren. Kemenak Tangsel nggak ada duanya karena punya podcast sendiri, udah gitu punya host spesialis yang udah nggak diragukan lagi, cakep lagi, cantik, luar biasa. Kemenak Tangsel bisa aja milihnya. Kemudian buat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Haji Abdul Razak SAGMA, kemudian nggak lupa yang produser saudara abang saya Bang Puai, keren banget ini program terobosan pilot project buat seluruh Indonesia, ini yang perlu dicontoh. Nah, terima kasih buat seluruh teman-teman sahabat-sahabat penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota seluruh Indonesia yang saat ini saya bisa menyapa di media podcast Kemenak Tangsel yang nggak ada duanya. Alhamdulillah. Ini Abi Saima, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya, karena Abi Saima ini adalah pemenang pertama dalam Lomba Penyuluh Teladan tingkat Provinsi Banten. Jadi nanti kita akan tanya-tanya tipsnya atau trik-triknya atau strateginya apa aja untuk melaju ke tingkat nasional Kemenak Republik Indonesia. Tepuk tangan semuanya, mudah-mudahan bisa jadi pemenang di tingkat nasional. Ya, amin. Oke, sahabat podcast Kemenak Tangsel, kita akan menemui bintang tamu kita yang kedua. Bintang tamu kita yang kedua ini spesial juga sama beliau bernama Ibu Ida Farida SAG. Ibu Ida Farida SAG ini adalah pemenang juara ketiga dalam Lomba Penyuluh tingkat Provinsi Banten, ya kan? Dan Ibu Ida Farida ini sekaligus merangkap sebagai Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam tingkat Provinsi Banten. Assalamualaikum Ibu Ida Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Yusni, terima kasih banyak atas undangannya. Alhamdulillah, selamat datang ya di podcast Kemenak Tangsel. Kesibukannya apa ini sekarang Bu Ida? Alhamdulillah, sebelum menceritakan kesibukan,
Saya salam takzim saya baik secara pribadi maupun organisasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Haji Abdul Rojak SAGMA, yang sudah memfasilitasi kami nih. Ini keren banget ini. Mudah-mudahan jadi role model untuk seluruh kantor kementerian se-Indonesia. Betul. Dan juga Bapak Kasih, Bapak Kakanwil, juga bagian editor ya kan. Ini banyak berperan penting lah Bapak Fuad ya kan. Terima kasih banyak. Dan juga spesial untuk seluruh penyuluh yang ada di Bumi Pertiwi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Spesial untuk penyuluh agama Islam seprovinsi Banten. Mari sama-sama kita tebar manfaat untuk umat. Mudah-mudahan hidup kita sekali tapi mampu bermanfaat. Wow, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Abi Saima. Mudah-mudahan pembicaraan kita atau bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya. Amin. Sahabat podcast Kemenak Tangsel, kita langsung bincang-bincang pada para pemenang kita nih, kepada bintang tamu kita. Abi Saima, saya mau tanya-tanya nih. Kemarin itu sebenarnya temanya apa sih kok bisa jadi pemenang gitu? Seperti yang kita sama-sama tahu sahabat podcast. Jadi Abi Saima sama Ibu Ida Farida ini sama-sama mewakili Tangerang Selatan dan berdua sama-sama menjadi pemenang di Provinsi Banten ya kan. Jadi sekarang kita mau tanya dulu temanya apa sih kemarin kok bisa memenangkan gitu? Gimana Abi? Jawabnya serius apa enggak ya? Serius apa enggak nih Bu Ida kira-kira? Bisa di mix and match loh. Mix and match. Ya, penyuluh itu kan punya kurang lebih 8 spesialisasi. Nah, yang diangkatnya dari, salah satu di spesialisasi itu. Yang kita angkat adalah yang lagi memang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa agar tetap negara Indonesia ini utuh. NKRI harga mati. Supaya Indonesia ini tidak ada yang mengganggu dari internal maupun eksternal. Yang diangkat, yang kita bawa adalah jadi peranan penyuluh, upaya penyuluh dalam menangkal paham radikalisme dan terorisme. Wih, gitu. wow. Jadi rada-rada kayak kedengerannya rada-rada gimana gitu, terorisme gitu ya. Oke, kalau itu jawaban dari Abi Saima. Kalau dari Ibu Ida temanya kemarin apa tuh bisa menang gitu? Untuk tema saya angkat karena saya sosok perempuan, saya angkat dengan tema Alpha Female 2021. Wah, apa tuh sahabat podcast? Kita pengen tahu tuh apa tuh. Jadi female gitu ya. Kata female itu berarti kan perempuan. Saya ini sosok perempuan gitu. Di dalam sini bagaimana kiprah saya sebagai penyuluh untuk kaum marginal, tapi juga bagaimana kinerja saya melibatkan, sekali lagi karena saya membawa organisasi FKPI Banten itu bagaimana melibatkan koordinasi dan kolaborasi dengan antar lintas sektoral gitu. Jadi memang kalau boleh sedikit cerita, pada awal saya menjadi penyuluh itu adalah visi dari pribadi saya gitu ya, misi lah di situ, bahwa pada saat saya masuk ke dalam pengajian kelurahan waktu itu, pada saat saya mau masuk mereka tanya penyuluh agama Islam apa itu ya gitu kan, nanya ya. Nah, apa sih sosok penyuluh ini, makhluknya seperti apa gitu kan. Jadi saya dari awal situ punya misi sendirilah bahwa suatu hari one day penyuluh itu akan dikenal bukan hanya di masyarakat tapi di petinggi-petinggi. Wah, alhamdulillah. Hebat ya, benar-benar loh sekarang penyuluh sudah mulai dikenal oleh Indonesia dan mungkin dari kan tadi kan dibilang Indonesia berarti dari Sabang sampai Merauke. Oke. Kalau tadi saya sudah tanya-tanya tentang temanya nih, bisa menang apa temanya. Nah, sekarang saya mau tanya, itu kejadiannya atau penyuluhannya itu di mana? Abi Saima melakukannya di mana? Apakah di Serang, di Banten atau di Tangerang Selatan atau di mana, Bi? Menarik nih. Di mana kita bisa mengupas tuntas seputar Tangerang Selatan. Karena banyak terjadi bisa tanda kutip
Kota Tangerang Selatan itu masuk zona merah. Zona merah apa nih, Bi? Ya, bukan hanya Bu Ida atau host yang merah aja, Oh gitu. tapi Tangsel itu masuk zona merah. Kurang lebih tahun 2015-2016 ini wali kota kita yang cantik saat itu Bu Airin. Ya, saat itu Bu Airin memang mengatakan kita zona merah di Tangsel ini paham radikalisme dan terorisme. Karena banyak kejadian-kejadian di Tangsel ini yang pemboman dan lain-lain. Nah, inilah tugas kita di setiap kecamatan, karena penyuluh harus disambung ya. Jangan dipisah loh, jangan dipisah. Penyuluh. Ya, jangan dipisah. Jangan Kalau pisah. dipisah nggak enak, penyuluh. Nggak enak tuh, nggak enak. Jadi harus penyuluh agama Islam. Jadi di Tangsel ini ada penyuluh agama. Kebetulan dikasih amanah saya sebagai ketua FK Pelita, Forum Komunikasi Penyuluh Lintas Agama Kota Tangerang Selatan. Wah, Jadi tadi maksudnya penyuluh apa? FK Abi? Pelita. FK Pelita. Oh ya, Ya. saya juga punya bocoran sedikit nih ya, sahabat podcast. Jadi Abi Saima ini banyak banget ya jabatannya atau pekerjaannya ya. Salah satunya adalah dosen perguruan tinggi umum, pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sukabumi. Jauh ya di Sukabumi ya. Alhamdulillah. Lalu Ketua Ittihadul Mubalighin Kota Tangerang Selatan. Lalu Ketua FK Pelita atau Forum Komunikasi Penyuluh Agama Lintas Agama Kota Tangsel. Maksudnya yang tadi berarti itu ya? Jadi penyuluh agama, ada agama Islam, agama Kristen, Protestan, Katolik, dan ada Konghucu, kemudian Buddha, Hindu. Campur di situ Kita semua. kolaborasi, Oh, gitu ya. Terus langsung lagi menjabat sebagai sekretaris IDMI atau Ikatan Dai Muda Indonesia Kota Tangsel. Lalu Sekjen Ittihad Mubalighah Nusantara atau Nasional. Lalu tadi di bidang pendidikan dan dakwah FKPM Indonesia Mabes Polri. Betul. Nah, betul. Lalu Sekjen FKPM Polda Banten, Ketua Dai Satahti Polres Tangsel, lalu Ketua LKAPP atau Lembaga Konsultasi Advokasi dan Pendidikan Perkawinan Kota Tangerang Selatan. Nah, perkawinan. Perkawinan ya. Lalu Kabid Bimbingan dan Konsultasi LD PCNU Kota Tangerang Selatan. Lalu pengurus MUI Kota Tangsel Komisi Ukhuwah Islamiyah. Lalu penasehat pesantren Tahfiz Quran Ar-Raudhah Ciputa Timur Tangsel, pimpinan Ustadz Reza Bahalwan. Masya Allah, ini masih banyak loh jabatan-jabatan Abi Saima. Kayaknya saya nggak bisa nyebutin semua ya. Pokoknya masih banyak lagi. Masih ada asatidz Majelis Terios Ras Club, ada bendahara FAP Fapsedu, ada pembimbing manasik haji dan umroh bersertifikat nasional, penceramah nasional yang bersertifikat Kemenak RI, dan juga tutor nasional penyuluh agama Kemenak RI, BPP, TIK Kominfo RI. Masya Allah, banyak banget jabatannya. Gak nyangka ya, ternyata Abi Saima itu baru yang dicatat ya, Bi. Yang belum dicatat masih banyak lagi rantatannya. Nanti kita akan tanya juga dari jabatan dari Bu Ida Farida. Jadi ternyata yang hadir di sini makanya menang ya di lomba penyuluh teladan, ternyata orang-orang hebat, orang-orang yang benar-benar asli Tangsel yang mengharumkan Tangsel. Mudah-mudahan sukses dua-duanya, amin. Oke. Sekarang lanjut, tadi di mana penyuluhannya atau ininya tadi di Baik. Tangsel ya? Kita lintas sektoral. Kita bekerja sama di kepolisian. Polres Tangsel, Metro Jaya. Kemudian kita kerjasama dengan Pemkot, yaitu di Kesbanpolnya. Kita kerjasama dengan dai-dai se-Tangsel.
kemudian majelis taklim tentu garapan para penyuluh itu adalah majelis taklim yang Setangsel ini banyak, kurang lebih 3.000 yang tercatat, nanti berapa, tapi yang sudah bocoran infonya kurang lebih 3.000 majelis taklim Setangsel ini. Itu untuk majelis taklimnya semua ibu-ibu atau ada bapak-bapaknya atau ada remaja, gimana Bi? Semua, dari pemudanya, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak atau gabungannya. Nah, di Tangsel ini ada 7 kecamatan. Setiap kecamatan ada 1 penyuluh agama Islam fungsional atau PNS-nya. Kemudian ada penyuluh agama Islam non PNS, setiap kecamatan 8, dan Ciputat 9, Pamulang 9. Berarti jumlahnya kurang lebih 58 penyuluh non PNS dan 7 penyuluh agama Islam fungsional, ada 8. Masya Allah, barokallah ya Abi. Alhamdulillah. Oke, sekarang untuk Bu Ida Farida nih, kemarin tempat penyuluhannya itu di mana untuk mengikuti lomba ini? Iya, kebetulan kalau boleh cerita sedikit nih, Bu Haji, bahwa kenapa sih saya angkat tema marginal, karena memang di sini adalah awal binaan kami. Jadi awal pergerakan ini dari keluh kesah salah satu sahabat kami lah di sana, bahwa ada daerah yang memang butuh penyuluh hadir di sana, gitu kan ya. Kenapa? Karena terakhir yang bikin kita tergugah hati kita bahwa ada anak perempuan usia 6 tahun diperkosa oleh laki-laki usia 9 tahun Astagfirullahaladzim. di Beskopaja. Mas, Nah, ya Allah. ini bagi kita semua akhirnya terpanggil lah jiwa kita sebagai penyuluh gitu ya, untuk bisa hadir ke sana. Itu benar-benar kejadian, Benar-benar ya? kejadian. Masya Allah. Jadi Usia kita berapa berupaya- tadi? Usia berapa? Usia 6 tahun. Usia 6 tahun sahabat podcast diperkosa oleh 9 tahun 9 tahun di dalam Biskopaja. Masya Allah. kebayangkan. Dan Astagfirullahaladzim. itu adanya di Ranah Ciputat gitu. Nah, mau tidak mau penyuluh harus hadir juga di sana. Jadi penyuluh bukan hanya di tempat-tempat yang sudah memang terbiasa di sana, tapi penyuluh juga harus hadir di tempat yang kayak kecil ya kan. Nah, pada saat itu oke lah kita bentuk binaan. Di awal itu di hanya 15 orang, dan kebetulan kita tidak bisa nih sendiri gitu kan ya. Bagaimana kita bisa mengangkat anak-anak ini, mengangkat pasir-pasir yang tersisa ini, pindahlah ke tempat yang bagus. Karena saya yakin Baji, saya punya prinsip gini, semua anak-anak yang sudah ketemu dengan saya, yang sudah saya ajarkan gitu ya, mereka itu memang tidak terlahir dari rahim saya, tapi mereka tetap anak saya. Karena mereka kedepannya itu adalah regenerasi Indonesia yang akan membawa Indonesia ini kemana, ya kan? Kalau kita tidak atur dari sekarang, bisa jadi mereka ini akhirnya jadi salah satu pemberontak di Indonesia. Betul. Nah, inilah di sini kita terpanggil bagaimana akhirnya kita berkolaborasi. Salah satunya sudah memberikan bantuan ada Nasaruddin Umar Office, BNN. Kita juga bekerja sama dengan PKBM Asada, karena di sini banyak anak-anak yang dia masih mau sekolah tapi biaya tidak ada. Dia mau sekolah tapi waktu tidak ada gitu kan ya. Akhirnya kalau yang mau sekolah paket A, B, C, kita connecting dong dengan PKBM Asada gitu kan, salah satu sahabat saya. Terus mereka ini adalah keluh kesah, Bu, kita di sini anak-anak di sini mendengar hal-hal yang pastinya negatif terus kan. Kita ngajarin cuma berapa jam sih? Tapi kan anak-anak ini terbangun kejiwaannya, terbangun edukasinya itu dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, ya kan? Pokoknya yang ada di lingkungan dia. Nah, bagaimana kita memindahkan dia dari lingkungan yang tidak layak ke lingkungan yang layak? Akhirnya saya bekerja sama dengan pelopor kepedulian. Akhirnya pelopor kepedulian menyediakanlah tempat semacam kayak pondok pesantren. Di sana terjamin makanannya, terjamin edukasinya dan pendidikannya segala macam. Karena buat kita untuk kita menanggung sendiri itu masih berat. Makanya kita libatkanlah semua antar lintas sektoral yang bisa membantu kita. Wow, sahabat podcast benar-benar ya mulia sekali ya, keinginan, niat, dan pokoknya Bu Ida ini harus kita support ya. Tapi Bu Ida kan yang saya tahu Bu Ida juga dosen ya. Dosen juga nih, berarti Abi Saima dosen, Bu Ida juga dosen. Dosen di mana kalau boleh tahu Ibu? Ya, salah satulah di
salah satu kampus masih swasta. Tapi ya kembali lagi mudah-mudahan memang mungkin dunia kita dunia pendidik ya. Jadi kita tuh ngerasa mengajar mendidik itu ya seperti tamasya lah gitu, bukan jadi kewajiban kan gitu. Tapi sekali lagi Ji, yang harus digarisbesarkan bahwa pada saat kemenangan ini adalah bukan saya gitu. Tapi ini sebenarnya teman-teman saya seprovinsi Banten ini jauh lebih keren mereka ya. Kan itu pastinya jauh lebih keren lah kan gitu ya. Dan saya tidak mematahkan semangat teman-teman bahwa hayu kita tumbuh dan berkembang sama-sama atas nama penyuluh gitu kan. Jadi hanya kesempatan aja itu yang belum hadir ya buat teman-teman semua. Tapi saya kayak ke Pak Ano gitu yang juara kedua itu, insya Allah kita nanti akan kita bantu dalam ranah organisasi kita. Bagaimana kita membantu kampung digital ini benar-benar bisa menjadi kenyataan ke depan. Iya betul. Sahabat podcast, saya biasa panggil Bu Ida ini Ibu Ketua. Jadi Ibu Ketua FKPAI atau Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam. Dosen juga, Ketua FKPAI juga. Ini saya nggak mau dipanggil ketua nih. Oh nggak mau. Belum tua. Selain Boleh Oke. ketua boleh. Boleh. Jadi panggilnya Jangan pakai an belakangnya. jadi dan ketua. Ini salah satu cara untuk menolak takdir gue. Iya betul. Nah kan sibuk banget nih, super sibuk gitu. Itu biasanya bagi waktunya gimana tuh? Harus ke kampung marginal juga, harus dosen juga, ketua FKPAI Banten juga. Itu gimana tuh caranya? Kalau untuk ke kampung marginal kan kita memang membagi ya bersama seluruh penyuluh kecamatan Ciputat, karena ini kita punya kecamatan Ciputat. Jadi teman-teman alhamdulillah seluruh penyuluh kecamatan Ciputat, kalian keren, kalian hebat. Tanpa kalian ini nggak akan terjadi dan tidak akan realisasi. Ya kita punya jadwal. Berarti masyarakat sekitar Ciputatnya juga semua sama-sama mendukung ya? Iya. Jadi teman-teman saya semuanya ayo kita support siapapun gitu kan. Dan untuk next ke depannya kita sudah persiapkan bagaimana gitu kan ya. Mudah-mudahan ini kan jadi pelajaran ya, ternyata begini teknis mekanismenya seperti ini, karena memang yang saya lihat bahwa jurnisnya kan seperti itu untuk menjadi pemenang penyuluh teladan itu bahwa harus binaan ini selama 2 tahun. Jadi di awal sekian, di 2 tahun ke depan itu progresnya apa sih? Apa sih yang didapat dari binaan ini? Apakah ada kemajuan setelah penyuluh itu hadir? Apakah ada kemajuan setelah penyuluh itu datang di binaan itu? Wah, sahabat podcast, jawaban-jawaban dari pemenang kita ini bener-bener ya membuat kita kayaknya jadi semangat gitu ya. Nah, seperti sahabat podcast tahu, Abi Saima dan Ibu Ida Farida ini sama-sama orang sibuk. Seperti tadi sebelum syuting ini, bagaimana cara mematchingkan waktu kita itu sama-sama sulit ya. Abi Saima masih di tol, Ibu Ida Farida juga masih di kesibukan lain, tapi alhamdulillah Allah memberikan izin kita untuk bertemu ya. Oke, sahabat podcast, sekarang kita akan tanya-tanya lagi untuk Abi Saima nih. Setelah lomba ini kan menang nih Abi Saima. Iya. Terus gimana nih sekarang kelanjutannya? Apakah dengan buat niat maju ke nasional, bagaimana nih trik-triknya atau strateginya, apa yang akan dilakukan? Semoga menang di Kemenak RI, Kemendak Republik Indonesia gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan 2021 ini penyuluh teladan Kemenak RI berasal dari kota Tangerang Selatan. Amin. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan dijabah ya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah doanya, amin. Harus punya optimis. Afirmasi. Optimis kita harus kita tunjukkan dengan aksi kita. Karena penyuluh itu punya 3 fungsi. Yang pertama adalah informatif, edukatif. Yang kedua konsultatif, dan yang ketiga advokatif. Di mana saja sebetulnya penyuluh itu ada. Di majelis taklim yang tidak bisa baca Quran, di situ penyuluh hadir. Bermasalah tentang wakaf, penyuluh ada memang spesialisasinya. Tentang zakat juga ada. Tentang pernikahan keluarga yang tidak baik, sakinah atau dirujukan, di situ ada peranan penyuluh. Tentang apa lagi? Produk halal nih. Produk halal juga. Termasuk kopi yang bisa enak itu adalah kopi dari penyuluh. Oh, kopi apa? Kopi kece. Bukan. Kopi yang bisa halal nikmat itu adalah kopi nangkau dengan
salah satunya lagi spesialisasinya adalah bagaimana menangkal paham radikalisme, terorisme, dan aliran-aliran sempalan. Nah, ini fungsi penyuluh dimanapun ada ya. Maka bisa dikatakan penyuluh agama itu adalah garda terdepan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tepuk tangan dong penyuluh. Paling depan loh penyuluh, garda terdepan kita penyuluh ya. Jadi bagi penyuluh kita benar-benar. Jadi penyuluh itu bukan hanya banyak di jumlah, tapi juga maksimal dalam peran di masyarakat. Wah. benar. Oke, baik, untuk Abi Saima sama Ibu Ida Farida nih, saya mau tanya-tanya dong, boleh nggak? Ini kira-kira kelanjutannya mau ngapain sih untuk kepenyuluhannya nih? Abi Saima mau ngapain? Ibu Ida Farida juga mau ngapain? Yang kira-kira kan kemarin udah mengharumkan Kota Tangerang Selatan nih, karena sudah menjadi pemenang lomba penyuluh teladan. Nah, untuk kelanjutannya tuh mau ngapain lagi nih gitu, kasih bocoran buat kita. Baik, kita sebagai penyuluh harus langsung action. Ada pepatah Arab itu, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Action lebih penting ketimbang orasi. Wow. Aksi lebih penting daripada orasi. Kita tidak hanya bagus di mimbar, kita tidak hanya bagus dalam materi mengisi pengajian di majelis taklim, tapi langsung terjun ke bawah. Karena kita ada advokatif, kemudian konsultatif, kita menerima konsultasi setiap masalah masyarakat. Kemudian ada yang kesulitan, sahabat saya Bu Ida ini melihat di bawah ada yang perlu dibantu di kaum marginal, kemudian ada yang butuh pengajian anak jalanan, kemudian butuh juga panti jompo dan lain-lain. Nah, itu kita langsung action ke bawah. Nah, itu yang perlu harus kita lakukan saat ini. Khususnya Tangsel ini adalah kota yang disebut apa ya, kota religius. Ya, cerdas, mandiri, modern, religius, Cimor. Dan posisinya Tangsel ini Bu Ida, ini pinggir DKI ya. Dan banyak orang-orang hebat di Tangsel itu. Pasti. Keren-keren. Nah, artinya aksi penyuluh agama Islam Kemenag Tangsel itu langsung pada titik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Karena penyuluh agama Islam Kemenag Tangsel ini orang-orang hebat. Wow. Ada, bukan hanya di bidang agama saja. Kalau penceramah pasti banyak. Ada juga yang ahli ruqyah. Ada juga ya, ahli ruqyah ya. Di penyuluh tuh. Di penyuluh. Wah. Jadi kalau mau diruqyah boleh ya. Ada. penyuluh langsung. Terus Kemudian ada aktif di bidang sosial, misalkan sampah. Gitu. Kemudian ada juga yang senang di travel ada juga ya. Yang Di bagian perumahan ada kemarin kan bagian memasarkan perumahan gitu. Karena gini juga ya Biel, maksud saya bahwa pembangunan pemerintahan dalam Kota Tangerang Selatan ini butuh penjelasannya dengan bahasa keagamaan gitu kan ya Bia. Jadi tidak melulu dengan bahasa-bahasa struktural mereka, tapi disitulah fungsi hadir dengan bahasa agama. Gitu. Ya, sahabat podcast perlu ketahui juga, jadi penyuluh kita itu yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan tidak hanya aktif di majelis taklim seperti tadi Abi Saima bilang, bermacam-macam ya. Ada di berdakwah gitu ya. Jadi gitu. berdakwah itu tidak hanya satu titik, tapi bagaimana berdakwah dengan aneka cara dan aneka rupa kan begitu. Tapi intinya kita tetap mengajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, itulah yang tidak. Nah, tadi kan Abi Saima ambil temanya itu apa tadi, Bi? Bisa menjadi pemenang di lomba upaya menangkal paham radikalisme dan terorisme. Nah, itu. Nanti untuk kepenyuluhannya gimana tuh kira-kira? Untuk pitchinginnya gitu. Kelanjutannya itu akan seperti apa? Itu sangat penting karena saat ini salah satu ketua MUI pusat mengindikasikan bahwa banyak anak-anak kecil sudah terpapar paham radikalisme.
Membahas radikalisme ini ngeri-ngeri sedap. Apalagi ditonton oleh sedunia. Karena faktor apa tuh, Bi? Bisa anak kecil itu bisa sudah terpapar. gitu. Karena memang dari kelompok-kelompok mereka ini memasukkan paham-paham di pendidikan-pendidikan untuk anti NKRI misalnya. Nah ini sudah ada. Iya. Dan buzzer mereka tuh keren banget. Keren banget. Brainwash-nya tuh bahaya banget. Waduh. Bisa menghalalkan harta kita untuk digunakan di Jihad. organisasi jihad itu. Bisa menyalahkan pemahaman agama kita. Kalau dulu kita jihadnya di jalan perang itu mati syahid. Kalau saat ini menentang kemudian menganggap dia itu mati masuk surga, bukan mati syahid tapi mati sangit. Wah. Nah ini nih yang perlu harusnya kita ini penyuluh ini bisa jadi benteng ya. Oke. Ya, Benar. atau pemutus mata rantai supaya next generation ini tidak terkontaminasi dengan paham-paham radikalisme. Oke. Kalau tadi kan kelanjutan ke penyuluhannya dari Abi Saima nih. Nah, kalau untuk Bu Ida Farida bagaimana nih kelanjutannya? Kelanjutannya udah Tangsel pastinya kaum marginal kita harus terus dong ya. Jadi bagaimana? Tapi bukan berarti kita membuka peluang ini untuk orang datang berduyun-duyun itu tidak juga gitu kan. Tetap kita khususnya memang mereka yang KTP Tangsel itu akan ada apresiasi yang berbeda lah gitu. Itu ada berapa anak Bu Ida kalau boleh tahu? Untuk sekarang ini 25. 25 anak. Itu bisa asli Tangsel semua tuh ya? tidak. Tidak. Jadi kalau misalnya bisa dilihat dari video saya yang kemarin itu kan kita kan sampai menapaki ya Betul. rumah-rumah. Bahkan ada yang mereka itu hanya punya atap tapi nggak punya dinding. Isinya Gimana ya? Isinya 6 orang hanya punya atap tanpa punya dinding, masya Allah ya gitu ya. Ini kan terlepas dari mereka. Ini kan tuntutan kemanusiaan dan bagaimana kita memanusiakan mereka kan begitu. Even mereka itu dari agama apa, ras apa, ini kan juga yang sedang digadang-gadang oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kan, bahwa bagaimana kita harus bermoderasi beragama kan begitu. Tapi bukan berarti sekali lagi kita memancing mereka untuk datang berduyun-duyun tentang ini tempat jadi apa namanya presentatif buat mereka, enggak juga gitu. Kita tetaplah ada trik kita untuk mencegah mereka untuk menjadi kumpul di sana, karena kita bukan untuk mengumpulkan mereka tapi bagaimana yang sudah tinggal di sana dapat pendidikan. Ya, secara agama kita juga kan nggak mengajarkan cuma bahasa, maksudnya cuma agama. Kalau saya sih lebih ke mereka itu nge-branding apa ya, seperti motivator lah. Oh gitu. Saya mengajarkan mereka bahwa kunci sukses itu ada. Saya yakin suatu hari anak-anak didik saya ini akan jadi orang besar. Amin. Insya Allah akan jadi orang besar. Karena bagi saya orang catat yang sukses banyak nggak, Bi? Banyak. Orang yang cakap sukses banyak. Orang yang jelek, yang hitam, yang sukses banyak kan, Bi? Banyak. Hanya satu orang yang nggak bisa sukses. Apa tuh? Pemalas. Pemalas. Jadi sahabat podcast bisa disimak ya. Kalau kita malas, jangan berharap untuk menjadi orang sukses ya. Benar. Oke, Abi Saima dan Ibu Ida Farida, kayaknya kita ngopi-ngopi dulu kan gitu ya. ya. Soalnya dari tadi kayaknya Kita ngoceh-ngoceh udah ngobrol, kita minum dulu. Kebetulan di Saya suka nih ayam jagonya. kebetulan kita benar-benar nyiapin kesukaannya kopi dan juga Bu Isti boleh tanya nggak? ya, boleh tanya apa? Ini kasihan ya jomblo ini. Kenapa? Biasa. Ininya ya sendirian. Besok penyuluh kita bimbing supaya dia bisa menikah. Kan ada fungsinya keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Kita bantu. Bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu ada loh. Nanti boleh jadi gini. Nah. Saya punya ide nih dengan pernyataan Abi itu. Bagaimana kita buat aplikasi nih? Boleh. Aplikasi di mana mempertemukan para calon-calon yang mau menikah di dalam satu aplikasi kan? gitu. Salah satunya ya untuk kepenyuluhan juga ya. Baik, berarti kita bisa mulai melalui podcast ini. Kita akan buka perdana yang mau mendaftarkan melalui media podcast ini melalui penyuluh agama Islam Kota Tangerang Selatan. Iya. Jadi yang jomblo-jomblo
Bisa daftar. Bisa daftar. Pakai biaya nggak nih kira-kira? Oh, nih? enggak. Nggak usah ya. Jangan. Jadi daftar aja ya. Gratis. Wah, pokoknya semua serba gratis. Yang penting serius, datanya serius, KTP-nya minimal Tangsel lah. Kalau luar Tangsel bagaimana? Boleh aja. nggak apa-apa. Bi, kalau boleh saya cut, Bi, kan Abi ini lagi deket nih dengan Kominfo, ya nggak? Nah, kembali lagi kita kan apa namanya membuka peluang-peluang kerjasama dengan antar lintas sektoral. Bagaimana kalau kita bikin aplikasi itu, kita libatkan Kominfo, buka aplikasi itu. Nah, keren. Oke, pokoknya ditunggu ya gebrakan-gebrakan dari para pemenang kita di lomba penyuluh teladan ya. Pokoknya nanti sahabat podcast akan lihat gebrakan ada sesuatu gitu. Sebelum itu makan dulu dong. Jadi ini makan ngopi, jadi ngobrol aja kapan ngopinya, Bi. Untung bukan kopi kece di bawah sini. Sahabat podcast Kemenak Tangsel, tiba kita di penghujung bincang-bincang kita. Seru sekali ya kita perbincangan kita bersama para pemenang lomba penyuluh teladan tingkat Provinsi Banten. Abi Saima, Ibu Ida, di akhir ini boleh nggak kalau saya minta closing statement nih dari Abi ataupun dari Ibu Ida, kira-kira apa? Boleh apa aja deh kira-kira buat kita nih sahabat podcast Kemenak Tangsel. Boleh dari siapa nih kira-kira? Baik, kita sebagai penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, insya Allah akan selalu bersama masyarakat, akan membuka pelayanan terbaik buat masyarakat. Terlebih perlu diketahui apa saja sih yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Indonesia ini. Nah, Kementerian Agama memberikan kurang lebih ada 8 spesialisasi. Pemberantasan buta huruf Al-Quran yang butuh untuk majelis taklim masjidnya, kita siap, kurang lebih 60-an penyuluh agama Islam Kota Tangerang Selatan siap akan datang untuk membantu di setiap kecamatan, semuanya kita. Yang kedua, tentang keluarga sakinah bagi ibu bapak, sahabat-sahabatku yang bermasalah tentang keluarganya, maka bisa hubungi kita sebagai konsultannya. Kemudian yang ketiga, bermasalah tentang wakaf, permasalahan wakaf, tanah di mana boleh, karena memang spesialisasinya kita ada. Kemudian zakat, kemudian ada yang mau konsultasi tentang narkoba, HIV, nafsa dan lain-lain. Kemudian tentang kerukunan umat beragama. Jadi ada permasalahan antar umat beragama, bisa menghubungi penyuluh agama Islam Kota Tangerang Selatan atau penyuluh agama yang ada di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Kemudian ada pemahaman-pemahaman di sekitar kita yang sekiranya ini melenceng dari pemahaman biasanya. Nah, boleh kita bisa memediasi antara satu kelompok dan kelompok lain di mana mendudukan perkaranya. Kemudian paham radikalisme dan terorisme. Nah, makanya ini penting lah. Penyuluh agama Islam itu atau penyuluh agama selalu bekerja sama secara lintas sektoral dengan mana saja. Gitu. Jadi yang pertama, insya Allah penyuluh agama Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan akan selalu membuka pelayanan keagamaan yang semaksimal mungkin atau yang disebut dengan pelayanan prima. Yang kedua, karena ini berkaitan dengan materi yang saya akan bawakan ke tingkat nasional, cintai negeri kita, cintai bangsa kita. Maka ulama sering mengatakan kepada kita, hubbul waton minal iman. Tanda kita beriman kepada Allah itu mencintai tempat lahir kita, mencintai negeri kita, mencintai bangsa kita. Dengan apa? Dengan kita bisa menjaga, merawat agar tetap utuh. Sila ketiga, Pancasila Persatuan Indonesia. Al-Ittihadu Asasun Najahi. Persatuan itu menjadi sumber kesuksesan kita. Bagaimana kita bisa mau sukses kalau negara kita carut marut? Bagaimana kita mau berjalan dengan baik program-program kita kalau bangsa kita tidak aman? Maka kunci terakhirnya adalah cintai negeri ini, cintai Bumi Pertiwi ini seperti kita
ibadah kepada Allah Subhanahu. Masya Allah, benar-benar ya. Pokoknya perkataan-perkataan atau closing statement dari Abi Ridwan benar-benar bagus. Mudah-mudahan kita menjadi penyuluh teladan. Kan udah menjadi juara pertama nih Abi Saima ya. Iya. Mudah-mudahan buat cambuk juga kita berdua ya untuk sama seperti Abi Saima yang bisa menjadi juara juga. Amin. Oke, sekarang kalau closing statement dari Ibu Ida Farida gimana nih? Ya, saya sedikit saja sebelumnya salam takzim saya untuk seluruh penyuluh yang ada di Indonesia, para kiai dan bunyai. Yang saya pahami banget bahwa penyuluh ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang hebat. Bagaimana kalau kita berkumpul bersatu, connecting satu sama lain, kita bangun penyuluh bersatu, penyuluh maju. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila tamar. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Insya Allah dengan pengamalan keilmuan kita di masyarakat ini buahnya akan dirasakan oleh umat. Itu saja. Masya Allah Bu Ida Farida, benar-benar ya terenyuh saya dengar kalimat-kalimat dari Bu Ida. Mungkin Abi Saima dan Ibu Ida Farida ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terselenggaranya kita bisa ngobrol dengan Yes. buat saya Bu Ida. Podcast ini sangat bermanfaat untuk kita semua karena sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Itu saja. Iya. Oke, sahabat podcast Kemenak Tangsel, demikian tadi kita sudah sama-sama berbincang-bincang kepada para pemenang Lomba Penyuluh Teladan tingkat Provinsi Banten. Dan untuk Abi Saima atau Haji Sanridwan Maulana SSI SPDI MM, kita sama-sama doakan semoga pemenang di tingkat nasional Kemenak Republik Indonesia. Iya. Dan untuk Ibu Ida Farida, saya doakan semoga makin sukses karirnya untuk kedepannya. Terima kasih banyak sudah hadir di studio podcast Kemenak Tangsel, dan juga mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, sama-sama kita mengharumkan kota Tangerang Selatan. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Abi Saima, terima kasih Ibu Ida Farida. Sama, terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat podcast. Jangan lupa kasih like dan subscribernya. Oke? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.